Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Belajar Islam yang dirahmati Allah. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah 3 orang nabi selain nabi yang 25. Nabi siapa sajakah mereka? Berikut ini ulasannya. Yang pertama, Nabi Sam'un. Kisah Nabi Sam'un termasuk dalam beberapa kitab seperti kitab Muqasyafatul Qulub dan kitab Qissahul Anbiya. Nabi Sam'un adalah nabi dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Layaknya para nabi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi kelebihan atau mukjizat kepada Nabi Sam'un. Dia diberi kekuatan super yang tak ada pada manusia lain. Dengan kekuatan fisik yang dimilikinya, dia bisa membengkokkan bahkan mematahkan besi yang paling kuat. Dia juga bisa memutuskan rantai dan bisa menghancurkan tembok besar, juga bangunan kuat dan megah. Dengan kekuatannya itu, Nabi Sam'un berperang melawan bangsa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sam'un bahkan tak takut melawan Raja Israel. Sang raja kemudian mencari cara agar sang nabi bisa ditaklukkan. Sang raja bahkan tak segan memberi hadiah besar kepada orang yang bisa menaklukkan Nabi Sam'un. Namun semua itu sia-sia belaka, sebab tak ada yang mampu mengalahkan Nabi Sam'un. Namun, sang nabi dikhianati oleh istri yang dicintainya. Demi hadiah besar, sang istri berusaha mencari tahu kelemahan kekuatan sang nabi. Alhasil, Nabi Sam'un menceritakan kelemahannya. Rantai paling kuat sekalipun tak bisa menahannya, karena akan bisa diputuskannya. Tapi jika tubuhnya diikat dengan rambut panjangnya, dia tak akan berdaya. Itulah kelemahan dari kekuatan sang nabi. Saat sang nabi tengah tertidur pulas, istrinya kemudian menyikat tubuhnya hingga tak berdaya. Nabi Sam'un kemudian diserahkan kepada sang raja. Oleh sang raja, Nabi Sam'un disiksa dan dibutakan kedua matanya. Nabi Sam'un lantas berdoa sembari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta diberikan kekuatan agar bisa lepas dari belenggu tahanan. Doanya dikabulkan. Dia lantas menghancurkan istana sang raja dan semua orang kafir yang ada di sana, termasuk istrinya. Dia kemudian berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berjuang selama 1000 bulan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sam'un berperang melawan kaum kafir hanya dengan bersenjatakan tulang dagu unta. Ada juga yang menyebutkan tulang keledai. Kisah keperkasaan Nabi Sam'un ini pernah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya di sebuah pertemuan. Para sahabat terkesima
dan ingin membuat amalan seperti yang diamalkan Nabi Sam'un. Mereka lantas mengungkapkan keinginannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk beribadah seperti Nabi Sam'un. Hal inilah yang mendasari turunnya surah Al-Qadar melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk mengabarkan soal keistimewaan beribadah di salah satu malam pada bulan Ramadan. Bahkan nilai ibadahnya lebih dari 1000 bulan atau lama waktu Nabi Sam'un beribadah. Malam apakah itu? Itulah yang dikatakan malam Lailatul. 2. Nabi Daniel. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa sebagian besar nabi yang diceritakan, sebagian lagi tidak. Salah satunya adalah kisah tentang Nabi Daniel. Nama tersebut dapat jadi sangat penting karena ia termasuk dalam daftar nabi, bukan rasul yang 25. Daniel adalah seorang nabi dari keturunan Bani Israel. Ia diberi panduan berupa kitab Daniel. Buku ini salah satu persetujuan lama sebelum diubah. Secara garis keturunan, Daniel adalah anak cucu Nabi Daud yang hidup pada tahun 620 sebelum Masehi hingga 538 sebelum Masehi. Kisah tentang kehidupannya memang tidak diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi disebut sangat dikenal pada masa penaklukan Iskandariah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Seperti layaknya para pendukung dan penyampai wahyu yang lain, Daniel yang mengikut kepada kebaikan setelah wafatnya Nabi Musa juga mendapat bantuan yang sama. Ia didustakan oleh kaumnya, bahkan diciduk dan diadili oleh Raja Nebukadnezar, penguasa saat itu, untuk kemudian diberikan kepada singa yang lapar dan dilatih sebelumnya untuk menghabisi nyawa manusia. Namun pertolongan Allah memang tidak pernah datang terlambat. Meskipun demikian, singa adalah kumpulan hewan yang buas. Maka setelah berhadapan dengan Nabi Daniel, mereka menjadi jinak. Selama beberapa waktu di dalam sumur bersama singa, Daniel tetap bisa bertahan hidup. Sampai seorang nabi bernama Armia diutus untuk menyelamatkannya. Daniel mengabdikan gambarnya dan singa yang menemaninya pada permata cincin agar dia tidak lupa akan nikmat Allah. Nabi Daniel meninggal dan makamnya diperkirakan ada di benteng Kirkuk di kota Kirkuk, Irak. Ada masjid yang dibangun di atas kuburnya. Sebelumnya, pada zaman sahabat, jenazah Nabi Daniel ditemukan di tempat tersembunyi yang dikunci dengan gembok besi pasca Iskandaria dikalahkan. Setelah dilihat, Ali bin Abi Thalib meyakini bahwa jenazah ini adalah Nabi Daniel. Melihat hal tersebut, Umar bin Khattab meminta untuk dikafani ulang dan dikuburkan di tempat makam yang sekarang. Di atasnya kemudian didirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Daniel. 3. Nabi Khidir.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Maka tak kala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka tak kala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, Bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan ini. Muridnya menjawab, Tahukah kamu, tak kala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Musa berkata, Itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berkata, Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Maka berjalanlah keduanya hingga tak kala keduanya menaiki sebuah perahu, lalu Khidir melobangi perahu tersebut. Musa berkata, Mengapa kamu melobangi perahu itu? Akibatnya kamu akan menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Khidir berkata, Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku? Musa berkata, Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Maka berjalanlah kembali keduanya, hingga tak kala keduanya berjumpa dengan seorang anak. Maka Khidir membunuh anak tersebut. Nabi Musa berkata, Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Karena bukan dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Khidir berkata, Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan sabar bersamaku? Musa berkata, Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu hal sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan izin padaku. Maka keduanya berjalan hingga tak kala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka meminta dijamu kepada penduduk negeri tersebut, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu sebuah rumah yang dindingnya sudah hampir roboh. Maka Nabi Khidir menegakkan dinding itu.
Nabi Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu bisa mengambil upah untuk itu." Nabi Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak sabar terhadapnya. Adapun yang pertama, aku melubangi perahu itu karena perahu-perahu itu adalah punya orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusaknya agar perahu itu tidak diambil oleh seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu yang lewat. Dan adapun anak kecil itu, maka kedua orang tuanya adalah orang yang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Allah memberi ganti kepada orang tua yang mukmin tersebut dengan anak yang lebih baik dan lebih suci dari anak tersebut. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim yang ada di kota itu, dan di bawah dari rumah itu tersimpan harta untuk mereka berdua, yaitu harta peninggalan dari orang tua mereka, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Allah menghendaki agar supaya mereka sampai kedewasaan dan mengeluarkan simpanannya sebagai rahmat dari Tuhan, dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. Semua kisah ini dijelaskan dalam surah Al-Kahfi dari ayat 60 sampai dengan 82.